Bangau. Apa tuh namanya, sebelah depannya Kutilang itu apa? Dulu kan masih ada empang tuh. Kutilang rumahnya Teti. Sempat itu. Empang, ada empang. Ya. Kalau masih ingat, sekarang udah terisi dengan banyak. Nah, itulah yang terjadi. Makanya saya tanya tadi sama Sinta. Sinta merasakan enggak hatinya sakit? Kontrol indikator yang pertama, teman-teman. Ketika kita tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, nggak usah cerita, nggak usah lapor, nggak usah bilang saya merasakan nikmatnya, saya senang kok ngaji, saya senang kok menjadi seorang istri, saya senang kok menjadi seorang ibu. Nggak perlu diceritakan. Lihat, rasakan diri kita sendiri. Bagaimana kita merasakan kenikmatan ketika kita taat pada Allah, menghindari yang namanya segala bentuk kemaksiatan. Teman-teman, ini Allah nggak suka, saya tinggalkan. Walaupun dia dicemooh oleh teman-temannya, diledekin, lu insaf lu sekarang, nggak masalah. Kenapa? Yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keridhaan manusia, bukan keridhaan teman. Betapa banyak para artis-artis itu yang tobat. Kenapa? Dia biarin aja, dia nggak mendapatkan uang yang selama ini mungkin mengalir dengan banyak, ya. Dia kehilangan teman-temannya yang dalam tanda kutip yang selama ini berkumpul bersama dia, tapi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak masalah buat dia. Nah, disitulah teman-teman, ketika hati kita mulai kita perbaiki, kita obatin, itu nggak semudah yang kita bayangkan. Gimana mengobati hati itu yang sakit? Salah satunya dengan ibadah. Ibadah itu harus dipaksain. Ngaji itu dipaksain. Sholat dipaksain. Kalau sudah dipaksain, nanti jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, menjadi kebutuhan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi indikator yang pertama kita mengetahui apakah hati kita sakit atau tidak adalah seberapa besar kita merasakan tenggelam dalam kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan kenikmatan ketika Allah memberikan ujian. Ujian sakit, ujian ekonomi, ujian keluarga, dan ujian-ujian yang lain yang Assalamualaikum Pak Ustaz. Ujian-ujian lain yang datang kepada kita. Ambil contoh misalnya apa? Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, panggilan salat. Ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, ada nggak kegelisahan itu? Jangankan dengar azan 11:30, itu hati kita sudah gelisah. Kenapa? Karena kita sedang menunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu panggilan Allah. Kenapa Allah suruh saya sholat? Emang ada apa dengan sholat? Allah bilang lanjut gimana? Hayya 'alal falah. Ayo hamba-hambaku meraih kemenangan, meraih kesuksesan yang hakiki. Pasti itu. Tapi tidak banyak. Ya, tidak banyak. Saya diceritakan itu ada salah satu teman-teman mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Dia suka ini nyetel apa namanya, TV yang channelnya ke Mekah. Nah, pada satu kali di situ ada temannya yang non muslim. Pas dia sedang bertamu, pas azan Isya kalau nggak salah, azan Isya. Itu kan lagi pada tawaf ya, terlihat itu. Terus dia bilang gini,
Tahu nggak kamu tuh berapa orang kira-kira yang kumpul di situ? Dia lihat itu sekitar 200.000 orang. Bukan, itu lebih kurang 500.000 yang sedang berputar itu. Ditanya lagi nih sama temannya, menurut kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merapihkan 500.000 orang itu? Mikir dia, wah sekitar seminggu 2 minggu tuh baru rapi. Oh, mari kita lihat. Terus nggak lama, qomat, kan udah azan. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas itu totonya langsung yang lagi tawaf, yang mutar itu langsung berhenti. Begitu si imam mengatakan solu, itu rapih dia, rapi langsung. Kaget dia, nggak sampai 5 menit itu 500.000 orang rapih. Apalagi begitu terlihat mereka melaksanakan ibadah. Apa jawab si temannya ini? Gimana saya bisa untuk mempelajari Islam? Saya ingin masuk Islam. Ada orang non-Islam mendengar azan Isya masuk Islam. Ada orang Islam mendengar azan Isya kagak sholat. Kenapa di sini? Hatinya. Rajanya dari tubuh kita tidak merasakan ketaatan itu, teman-teman. Padahal yang manggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kontrolnya siapapun juga, mulai dari kanan saya terus muter sampai balik ke Pade. Hati saya sehat atau sakit? Lihat saja, saya merasakan enggak ketika saya merasakan kenikmatan enggak ketika saya salat? Itu kasusnya di Mesir. Ada mahasiswa Indonesia pada satu kali diajakin sholat taraweh Ramadan, berarti kan? Kalau taraweh di bulan apa? Ramadan. Kita sholat yuk di masjid itu, enak, imamnya bagus. Berangkat nih. Apa yang terjadi? Ternyata itu di sana imamnya, saya lupa ya, bacanya 1 juz sampai 10 juz gitu. Sampai itu gemeteran kakinya. Ini mahasiswa, berarti anak muda atau orang sudah tua? Anak muda. Di sebelahnya ada orang tua, itu menikmati aja. Tidak ada bergerak sama sekali. Sampai selesai, dia tanya, Bapak, saya lihat tadi Bapak begitu tenang melaksanakan sholat. Apa rahasianya? Bapak sudah tua, saya masih muda. Saya tenggelam menikmati bacaan Quran Silima. Dia menikmati dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini teman-teman sekalian. Ada satu kisah saya mencatatkan, pada satu ketika ada seseorang, dia ini tempatnya saya kurang pasti ya. Namanya Muhammad, dia sedang berjalan ke pinggir pantai. Kemudian dia mendengar ada orang yang berdoa. Orang yang berdoa ini namanya Abu Kilabah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Artinya apa Bu Hayati? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi, yang faddalani, yang telah memberikan kelebihan kepada saya, kenikmatan yang banyak, ala katsirin, yang banyak, mimman khalaqa, dari apa-apa yang sudah diciptakan, tafdila, yang utama. Si Muhammad ini dengar ada orang berdoa kayak gini di pinggir pantai. Dia belum lihat orangnya. Dia ngebayangin, ini ada orang yang bersyukur terhadap kelebihan yang dia miliki. Dia pasti orangnya tinggi besar, gagah perkasa, kuat. Kemudian mungkin dia tampan, kaya.
Dia cari asal suara itu, teman-teman. Pas dia ketemu sama orang itu, kaget dia. Ternyata orang itu namanya Abu Kilabah. Itu matanya sudah rabun. Tangannya puntung dua-duanya, tidak ada tangannya. Kakinya lumpuh. Kaget dia. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Ada orang bersyukurnya sedemikian hebatnya terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepada saya, kelebihan saya yang demikian banyak, tapi ternyata orang itu rabun, nyaris sudah tidak bisa melihat dengan jelas, tangannya tidak ada, kakinya lumpuh, dan dia tinggal di rumah gubuk di pinggir pantai. Ditanya, wahai Bapak, kenapa Bapak berdoa seperti tadi? Mohon maaf, sementara Bapak matanya seperti itu, tangan tidak punya, kaki juga lumpuh. Apa jawab si Abu Kilabah ini? Wahai nak, tahukah engkau, tentu Allah bisa kalau mau mengirimkan kilat kepadaku menghancurkan gubukku, tapi tidak Allah lakukan. Tentu Allah bisa mengirimkan ombak yang menghabiskan rumahku, membawa aku, tapi tidak Allah lakukan. Apa itu tidak cukup untuk aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dia mengatakan ini bukan karena dia dibuat-buat, betul-betul dari relung hati yang paling dalam. Rasa syukur terhadap seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada dia. Nah, kita refleksikan kepada diri kita. Ayo, di sini matanya masih jelas semua? Nah, Wendy masih jelas? Masih bisa lihat beda duit ya? Nah, masih bisa bedain martabak telur sama martabak manis? Masih bisa makan enak? Kenapa kita tidak bersyukur? Kita masih bisa melangkah, masih bisa naik motor, masih bisa berlari, dan seterusnya. Kenapa kita tidak? Baru dikasih ujian sedikit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkeluh kesah. Bahkan justru bukannya mendekat kepada Allah, malah makin menjauh. Tidak bisa merasakan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah. Inna fi dunya la jannatun man lam yadkhuluha fi dunya lam yadkhuluha fil akhirah. Kalau kita tidak bisa merasakan surganya dunia, kita nggak akan pernah bisa merasakan surganya akhirat. Surganya dunia itu apa? Menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beberapa saat kemudian itu si anak muda ini mendengar si Abu Kilabah ini meninggal. Ternyata Abu Kilabah hadir datang dalam mimpinya. Dia tanya, anak muda ini bertanya, wahai Bapak, apa yang kau rasakan? Aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Aku mendapatkan sambutan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya terhadap seluruh kesabaran yang kau telah jalani selama ini. Teman-teman, itu kontrol indikator pertama kita. Monggo silakan. Apakah saya merasakan kenikmatan ketika sholat? Ada nggak merasa kegelisahan ketika kita sudah masuk waktu sholat, saya belum siap? Kalau ada, alhamdulillah. Ada nggak kegelisahan kita ketika kita merasakan iman kita turun? Berarti hati kita, indikator hati kita sehat. Ada nggak kegelisahan kita ketika kita melakukan kemaksiatan? Ketika kita, ini kayaknya nggak bermanfaat, gue ngapain di sini? Gelisah nggak kita? Kalau kita nggak gelisah, apalagi kita melakukan kemaksiatan, berarti ini sudah tanda-tanda hati kita sakit atau mati. Gitu ya teman-teman. Dikit lagi nih.
Indikator yang kedua. Kira-kira indikator yang kedua apa? Indikator yang kedua yang menjadikan atau untuk kita melihat apakah hati kita sehat atau tidak. Orang yang hatinya sehat, dia bakhil terhadap waktu. Bakhil itu pelit. Orang yang hatinya sehat, dia selalu menjaga waktu-waktunya. Bagaimana waktunya itu? Senantiasa dia isi dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang hatinya sehat, dia lebih bakhil terhadap waktu, lebih bakhil dibandingkan dia bakhilnya dia terhadap hartanya. Misalnya kita mau apa? Mau nyumbang, ya, masukin tromol di masjid kalau yang bapak-bapak kan. Ambil uangnya dari mana bapak-bapak? Enggak, jarang. Kalau nggak kantong depan. Karena di sini uangnya receh. Jarang yang ngambil dompet dari belakang. Kenapa? Ya udahlah, cuma infak doang. Bakhil kita terhadap harta. Orang yang hatinya sehat itu lebih bakhil dia terhadap waktunya ketimbang hartanya. Dia akan mikir, ini gak ada manfaatnya, saya gak mau waktu saya tersia-siakan hanya karena seperti ini. Nah, ini menjadi kontrol yang kedua. Ada satu hadis yang mengatakan, innallaha idza sakhita ayushkilahu bima la yanfa. Sesungguhnya Allah itu kalau udah nggak suka, kalau Allah sudah nggak suka terhadap salah satu hambanya, sudah murka, ayushkilahu bima la yanfa, akan dibikin hambanya itu sibuk dengan urusan dunia. Tidak menyadari, habis waktu dalam 24 jam dengan sesuatu yang sia-sia. Sementara orang yang hatinya sehat sangat peduli dengan waktunya. Kebalikannya, ada ulama itu, saya lupa namanya, saking dia menjaga waktunya, jadi kalau dia buang air ke toilet, itu dia minta tolong anaknya, nak, tolong bacakan buku ini dengan keras supaya saya mendengar. Jadi di toilet pun dia masih juga, kan nggak boleh bawa buku. Jadi di toilet itu dia tetap belajar dengan mendengarkan anaknya membacakan buku. Ada sesuatu yang masuk ke dalam pendengaran. Bahkan ada ulama itu yang jumlah halamannya dia menulis itu lebih banyak daripada jumlah hari dalam umurnya. Saking menjaganya waktu. Nah, ini teman-teman, indikator hati yang sehat. Kita tidak perlu muluk-muluk, ya, hati saya dendam atau apa. Kita lihat saja. Dua indikator ini sebenarnya sudah cukup untuk mengontrol diri kita. Apalagi kalau masih ada penyakit hati dalam diri kita, nggak suka sama dia, ya, siapa tuh yang ceramah? Anak kecil, kan gitu. Atau masih ada dendam dalam diri kita, berarti hati kita sakit. Kalau hati sakit, tadi kembali lagi, berarti rajanya sakit. Kalau rajanya sakit, gimana? Maka kontrol seluruh anggota tubuhnya akan berantakan. Maka tugas kita sekarang, yuk, di sisa usia kita, mari kita bersihkan hati kita. Kita sehatkan hati kita. Indikatornya dua hari ini kita pelajari. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita merasakan surganya dunia. Dengan cara apa? Kita merasakan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan kenikmatan dalam salat, merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran, tenggelam kita membaca Al-Quran.
merasakan kenikmatan dalam ketaatan sebagai seorang istri. Mau suaminya kayak gimana, saya taat, saya pengen dapat sorga dari engkau, wahai suamiku. Walaupun suaminya udah ngeselin, ya. Kalau suaminya masuk neraka gimana? Tidak ada hubungannya, dia tidak ada kewajiban dia hanya perintahnya adalah patuh pada suaminya selama suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Urusan dia suaminya masuk neraka atau mana itu urusan dia suaminya kepada Allah. Tapi sebagai seorang istri, kepatuhan dia kepada suami. Ibadah terpanjang dalam hidup adalah apa? Ibadah terpanjang? Menikah. Kalau kita sholat berapa menit? 2 menit. Coba aja sholat sunnah. Iya. Masa idem? Ya. Ya sudah 5 menit. Ke 5 menit, Pak De. 15 menit Pak berpikir. Sholat subuh Ya. Sholat ada batasnya. Tapi menjadi seorang istri tidak ada batasnya sampai sang suami mendahului dia. Maka inilah kenikmatan dia dalam ketaatan. Itu menunjukkan hatinya bersih. Udah gondok banget suaminya, pergi mulu, kagak bilang. Pokoknya jangan ngatur-ngatur saya. Saya mau kumpul persada, mau pagi, siang, malam, kagak pulang. Jangan negur-negur saya, jangan ngatur-ngatur saya. Saya jangan ngatur saya. Mau surga enggak? Ngomongin kemana kesini? Jangan saya. Ya, tapi mengingatkan ya, bagaimana waktu kita tidak terlalaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban seorang istri. Nah, dia menikmati dalam ketaatannya kepada Allah. Dalam konteks ketaatannya kepada suami. Dia menikmati ketaatannya dalam semua rangkaian ibadah. Dia menikmati ketaatannya harus meninggalkan semua hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan hatinya sehat. Nah, yang kedua, bagaimana? Hati yang sehat itu adalah bakhil, pelit terhadap waktunya, menjaga waktunya senantiasa dalam ketaatan pada Allah, tidak sia-sia. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Amin. kita berupaya terus, ya. Pengajian ini hanyalah bagian kecil. Tapi kalau misalnya ini tidak memberikan dampak, saya tidak rugi. Tapi kalau memberikan dampak kepada teman-teman, saya bersyukur, saya juga alhamdulillah. Baik atau tidaknya teman-teman, kita semua, saya tetap dapat pahala kalau saya ikhlas. Kalau saya nggak ikhlas, saya nggak dapat apa-apa. Teman-teman datang ke sini ikhlas, dapat pahala. Tapi betapa indahnya kalau nanti satu saat kita kumpul, ya, di surga kelak, dalam perjuangan ketaatan kepada Allah. Ada yang dari Bogor datang, ada yang dari Ciledug datang, insya Allah, ya. Itu dalam konteks apa? Menikmati ketaatan. Dan kalau kita sudah taat, itu yang disebut dengan surganya dunia. Ngapain sih begini? Ngapain sih ngaji? Udah 50 tahun masih ngaji, nah, kan gitu. Ya, kembali ke mestinya. Udah umur, ayo balik. Sudah saatnya dekat sama Allah, saatnya dekat sama masjid dan sebagainya. Teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan kekuatan pada kita semua. Jangan disia-siakan waktu. Mari kita bakhil terhadap waktu kita, ya, sehingga tidak ada terlewatkan 1 menit 1 detik pun kecuali dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.